Apresiasi Pansus TRAAP DPRD Bali, Gubernur Koster jangan ragu, jangan takut, saya dukung untuk tegas. Gubernur Bali Iwayan Koster dalam rapat paripurna ke-8 pemerintah Provinsi Bali menyatakan dukungan penuh terhadap kinerja Panitia Khusus Tata Ruang, Pertanahan dan Perizinan Pansus TRAAP DPRD Provinsi Bali. Dukungan ini disampaikannya dalam forum resmi bersama jajaran eksekutif legislatif di Gedung Wiswa Sabha Bali sebagai bentuk apresiasi atas upaya serius lembaga legislatif dalam menata kembali kebijakan pertanahan dan tata ruang perizinan di Bali secara menyeluruh dan berkelanjutan. Gubernur Koster menegaskan bahwa langkah Pansus TRAAP DPRD Bali merupakan bagian integral dari visi besar pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan Bali era baru, sebuah fase pembangunan yang mengedepankan harmonisasi manusia, alam dan budaya Bali dalam semangat kemandirian dan keberlanjutan. Dia sudah mengikuti langkah-langkah dan juga upaya yang dilakukan oleh Pansus ke sejumlah wilayah serta melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kewenangannya. Atas aktivitasnya di dalam penegakan aturan terhadap pelaksanaan tata ruang, aset dan perizinan itu sudah sangat bagus. Apa yang dilakukan oleh Pansus terhadap ini itu sejatinya adalah merupakan bagian dari penataan Bali ke depan agar Bali menjadi lebih baik, lebih taat asas pada peraturan. Selama ini pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah berkaitan dengan tata ruang maupun juga perizinan itu lemah, sehingga terjadi pelanggaran di sana sini. Di samping juga karena berlakunya sistem perizinan melalui OSS yang meluncur begitu cepat tanpa evaluasi dari daerah. Karena itu banyak hal tiba-tiba muncul, dibangun, dan masyarakat di sekitarnya tidak tahu, pemerintah daerahnya juga tidak tahu. Inilah yang kita hadapi saat ini di Bali, sehingga terjadi carut-marut di sejumlah wilayah. Dan ini sudah sangat mengganggu. Oleh karena itu, atas gencarnya aktivitas Pansus terap, Ditjen mengucapkan banyak terima kasih. Tepuk tangan untuk Pansus terap. Teruslah bergerak melakukan penertiban di lapangan sepanjang memang itu didukung dengan dokumen yang kuat. Jadi betul-betul didasarkan pada dokumen yang akurat, kuat, dan bisa dipertanggungjawabkan. Sepanjang itu sudah kuat, jalan terus, tidak mendukung sepenuhnya. Ini juga merupakan bagian dari awal pelaksanaan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru yang dilaksanakan mulai tahun 2025. Di periode ini 2025-2030 itu merupakan momentum yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan haluan Bali 100 tahun ke depan. Oleh karena itu, Ditjen memang bertekad, punya komitmen kuat di periode ini akan melakukan bersih-bersih. Kita harus bersikap tegas semua terhadap yang tidak tertib, terhadap yang melanggar aturan maupun juga melanggar penodaan nilai-nilai kearifan lokal Bali, kesucian alam Bali. Itu nggak ada kesempatan lain, saatnya sekarang, karena alam sedang memberikan restu untuk kita semua. Alam sedang melakukan proses purifikasi, pemurnian. Dalam proses pemurnian itu, maka yang nakal itu akan dibuka dan yang baik itu akan diberikan jalan. Jadi terhadap sejumlah investor yang melakukan pelanggaran, kita bukannya anti investasi, tapi agar investasi itu berjalan pada rel yang benar, sesuai dengan aturan, menghormati kearifan lokal Bali, budaya-budaya Bali,
dan juga menjaga ekosistem alam Bali. Yang tidak baik ini yang kita tertibkan, yang nakal ini yang kita tertibkan. Tapi yang baik kita support, kita dukung, kita fasilitasi untuk kemajuan Bali, agar Bali ini tetap terjaga dengan harmoni dan lestari. Tujuan kita itu semua sesuai dengan visi pembangunan Bali. Namun saat kita lakukan Bali bola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Terima kasih kepada Pansus Trap, sekali lagi terus gerak ke bawah supaya ini menjadi jalan yang lapang bagi kita untuk melakukan tindakan tegas. Ketua Pansus TRAP DPRD Bali Dr. Imade Suparta SHMH dan anggota Pansus menyatakan siap menjawab apresiasi Gubernur Koster. Suparta mengatakan Pansus TRAP menyambut baik dukungan tersebut dan menyatakan bahwa pihaknya akan semakin memperkuat komitmen dalam menyusun rekomendasi dan regulasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Suparta mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Gubernur. Ini menjadi motivasi dan semangat bagi kami untuk bekerja lebih cermat, transparan, dan berpihak kepada kepentingan rakyat Bali. Pansus TRAP hadir bukan hanya sebagai respon atas persoalan tata ruang, tetapi sebagai bagian dari upaya transformasi menyeluruh menuju Bali era baru. Ia juga menambahkan bahwa Pansus TRAP akan secara aktif menggandeng para ahli, tokoh adat, akademisi, dan masyarakat sipil dalam proses perumusan kebijakan, guna memastikan bahwa setiap langkah yang diambil berbasis data, aspirasi publik, dan prinsip keadilan ekologis.